warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun. Iya. Kembali lagi bersama saya Lovia Evane SKMMIKOM dalam program Basuma TV. Saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari desa yang cukup jauh sebenarnya ya. Namun desa ini sangat potensial, yaitu Desa Ulak Rengas. Di sini telah hadir Bapak Mat Nasir. Beliau adalah kepala desa dari Desa Ulak Rengas. Beliau sudah menjabat cukup lama ya Pak ya? Sudah 11 tahun, luar biasa. Tentu ini desanya sudah sangat maju oleh kepemimpinan beliau. Kita sedikit berbincang-bincang ya Pak ya, mohon waktunya sebentar. Saya ingin mengetahui bagaimana gambaran desa Ulak Rengas Pak. Mohon gambarannya Pak untuk teman-teman. Yang kami perlu sampaikan bahwa geografi Desa Ulak Rengas dari dataran rendah, kemudian berbatasan dengan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulau Panggung, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamarga, sebelah barat berbatas dengan Kamenanti, dan sebelah selatan berbatas dengan Desa Morga. Kemudian jumlah penduduk dari laki-laki dan perempuan 2.455. Mayoritas penduduk Desa Ulak Rengas adalah dari petani, 99% petani, selainnya ada TNI dan PNS. Kemudian kegiatan aktivitas masyarakat sehari adalah sebagai petani kopi, lada yang tadinya notabene petani lada, karena lada tidak dapat diandalkan lagi, jadi beralih dengan kopi, karet, sawit yang ada di Desa Ulak Rengas. Kemudian Desa Ulak Rengas luas wilayah 1.200 hektar dari perkebunan yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah selama saya menjabat di kepala desa ini, program-program yang sudah masuk di Desa Ulak dari 2009-2010, baik dari PNPN, PIP, kemudian dilanjutkan dengan DIDIH yang selama ini dilaksanakan. Untuk program ini telah kami laksanakan seperti Lapen, Rabat Beton, Siring Pasang, Sumur Bor. Nah, tidak kalah penting kami mendapat dana DAK dari pusat, bahwa Pansimas terdiri dari 3 unit Pansimas yang telah terrealisasi, yang insya Allah untuk sarana air bersih khususnya di Desa Ulak Rengas sudah mencukupi. Dan pada beberapa bulan yang lalu kami mendapat sertifikat ODF, artinya bebas buang air besar di seberang tempat dari provinsi. Mudah-mudahan untuk ke depan kami berharap lingkungan Desa Ulak Rengas ini terjamin untuk kesehatannya. Kemudian di sarana pendidikan kami sampaikan bahwa di Desa Ulak Rengas sudah ada pendidikan hanya sebatas SD, dan pada tahun 2010 kami dapatkan SMA Negeri 1 Abung Tinggi. Oh, jadi sudah ada SMA Ada ya. SMA, Jadi ya. masyarakatnya tidak perlu jauh-jauh lagi ya Pak Betul, ya, betul. keluar desa. Ya, betul. Nah, kemudian aktivitas OKM yang selama ini memang kita sudah ada BOMDes, tapi karena keterbatasan dana, kami BOMDes itu hanya mengelola tenda. Tenda seperti apa itu Pak gambarannya? Tenda itu ada 4 pelong, kemudian berikut kursi, kemudian panggungnya. Alhamdulillah berjalan, tapi ya itu karena untuk sosial. Kadang-kadang di masyarakat kita kalau orang kematian yang tidak mampu, ya hanya dibayar biaya jasa pemasangan karena untuk kepentingan masyarakat. Memang kalau bukan kendala COVID, mungkin kami BOMDes itu untuk digalakkan semua kegiatan. Jadi untuk kegiatan kemasyarakatan lagi ya. Untuk sosial gitu ya Pak ya? Sosial itu memang Siapapun boleh Pak itu menggunakan tendanya? bisa Bu, siapapun boleh, masuk ya luar dari Desa Ulak Rengas kami silakan untuk dipakai. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Sudah berjalan 5 tahun, Masya Allah ini Pak ya. Jadi desa ini tadi sudah bebas dari ODF itu buang air besar. Artinya mereka masyarakat kita sudah mempunyai MCK ya Pak? Alhamdulillah sudah mempunyai MCK. Untuk sanitasinya bagaimana Pak? Nah, untuk sanitasi lingkungan memang alhamdulillah kami untuk stunting apa yang disampaikan ya, stunting. Alhamdulillah pencegahan stunting ya Pak ya? Sudah dilaksanakan dari 7 kepala dusun yang ada. Lingkungannya sudah pembuangan limbah rumah tangga itu sudah melalui drainase semua. Drainase, jadi sepalnya itu sudah langsung ke tujuan pembuangan terakhir ada drainasenya. Itu dikelola oleh desa juga. Iya, dananya dari dana DIDIH, tapi yang rumah tangga pribadi tidak ada. Kalau
sekarang ini kalau hujan banjir karena limbah rumah tangga itu ke tetangga yang lain. Insya Allah Sudah punya spal sendiri ya Pak ya. Iya. Jadi tetangga tidak tercemar gitu ya Pak ya. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Pak, untuk program lain seperti program BKB Pak, bagaimana itu Pak? Posyandu, BKB. Ya, itu kalau kan program- dimotori oleh Kalau langsung program oleh posyandu kepala desa. memang dimotori oleh kepala desa bersama PKK. Kemudian kita ada beberapa posyandu yang ada yang setiap bulan melaksanakan kegiatan penimbangan balita. Makanya kami alhamdulillah untuk balita kurang gizi itu insya Allah di desa Ularngas tidak ada. Insya Allah tidak ada, starting pun juga sepertinya tidak ada ya Pak ya? Tidak ada alhamdulillah. Alhamdulillah kegiatan penimbangan itu sarana prasarana yang perlu dibutuhkan itu sudah kami siapkan semua. Sudah disiapkan. Untuk penimbangan balita. Jadi rutin itu Pak? Rutin, atau setiap ada program tersendiri dari Ibu PKK-nya? Memang itu rutin sudah jadwal dari kader posyandunya Jadi dari kader bersama posyandu. bidan desa. Untuk bidan desanya Pak, ini di desa kita ada berapa bidan Pak? Kalau untuk bidan desa kita hanya satu. Satu. Untuk Ulak Rengas ya Pak? Iya. Ya bagaimana Pak? Ini saya jadi penasaran. Yang tadi terkait UMKM desa. Siapa tahu nanti teman-teman penonton bisa menyalurkan dananya untuk UMKM desa Ulak Rengas. Memang perlu kami sampaikan, dulu pernah kami mengadakan KWT, kelompok wanita tani, untuk melaksanakan UKM bercocok tanam tanaman sayuran. Tanaman sayuran. Sayuran, Waduh, seru sekali itu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Seperti apa itu Pak sayurannya? Sayuran dulu terdiri dari terong, Terong. cabai, ramai, dan sudah mencoba dulu pakai paralon apa yang Hidroponik. ya hidroponik, tapi mungkin kendala biaya dan mereka itu agak vakum sekarang. Karena kita masih punya lahan di desa Iya. ini kan masih luas, tanahnya masih banyak kosong. Jadi kalau pakai hidroponik mungkin warganya saya punya tanah gitu ya Pak ya. Bisa berjalan itu dulu, tapi ya namanya keadaan. Sempat berjalan. Ya, dibina oleh KWT dulu, kelompok wanita tani memang handal pada waktu itu kan, sedang maunya ya namanya kegiatan kan, ibu rumah tangga ini kadang kesibukannya ya berbeda Bu. Iya, tapi itu sudah potensial sekali membangun desanya, halaman rumah ya Pak ya, untuk Iya, dimanfaatkan iya. untuk bercocok tanam. Kemudian saya masih penasaran nih Pak dengan potensi yang lain. Apakah ada potensi yang lain selain di bidang pertanian Pak untuk desa Ulak Rengas? Nah memang program kami itu ada potensinya untuk istilah wisata tadinya kan. Nah di depan kantor camat ini rencana kami untuk wisata anak-anak, tempat bermain anak-anak. Ya alhamdulillah semasa kita belum terrealisasi karena kan dananya belum. Karena dana. Nah, ini memang di lahan depan ini rencana untuk tempat bermain anak-anak. Kemudian kalau untuk wisata kayak air jeram dan segala Arum macam, jeram. arum jeram. Nah kita ini kan lahannya kan nggak ada. Ada dulu yang itu punya pribadi tapi nggak kerjasama dengan desa, kita kan nggak bisa ngelolanya. Nah makanya tersendat juga. Insya Allah nantinya kalau UKM peningkatan wisata yang digalakkan oleh kementerian, insya Allah nanti generasi penerusnya, insya Allah kepala desa yang baru nanti bisa berprogram ke sana kira-kira kan. Iya, saya jadi berbetah di sini Pak. Kalau banyak tempat yang tujuan wisatanya ya Pak ya, untuk meningkatkan potensi juga perekonomian dari warga di kampung Ulak Rengas. Ya. Kemudian perlu kami sampaikan dengan Bu, Iya, bahwa desa Ulak Rengas ini kalau konon cerita berdirinya pada tahun, artinya kalau tahunnya kita lupa, pada Gunung Krakatau meletus. Jadi Gunung Krakatau meletus berdirinya desa Ulak Rengas. Kemudian sepengetahuan saya, desa Ulak Rengas sudah 13 kali penggantian kepala desa, termasuk saya yang ke-13 kali. Nah, ada salah satu kepala desa yang mencapai 30 sejaman Soeharto. Mereka menjabat, Jadi sudah- terakhir usianya sudah tua ya, Pak? Sudah tua. Nah, tapi kendalanya karena kita baru berdirinya Kecamatan Abung Tinggi di tahun 2000 definitifnya. Nah, inilah baru berkembang. Tadinya kan desa tua ini. Desa tua. Mempunyai 7 kepala dusun, 18 RT, 7 dusun, 7 dusun dan 18 RT. 18 RT. Selama saya menjabat kepala desa dibentuk mekanisme sehingga wacana ke depan kalau memang artinya ini kami sudah bisa memekarkan desa Ulak Rengas menjadi 2. Dari dusun 6 yang bisa dusun 4 disatukan, ke menilai historisnya, tapi kendalanya
sarana pendidikan, Bu. Setiap Iya, bagaimana memekarkan tuh, Pak? itu kan harus ada sarana pendidikan penunjangnya. Nah, makanya inilah yang masih kita carikan solusinya untuk mengembangkan mungkin SD 1 bisa 2 SD, kemudian TK dan PAUD bisa kembangkan, sehingga sarana itu bisa melengkapi untuk dimekarkan kan. Nah itu memang kalau jumlah penduduk dan KK sudah bisa dimekarkan dan wilayahnya kan. Nah itu Sudah bisa bermekar jadi dua ya, menjadi dua desa ya dua Pak desa, ya. satu desa Warangas ini wacana insya Allah 10 tahun ke depan generasi penerus bisa memikirkan untuk supaya PAD-nya dari pusat bisa nambah. Bisa Kan hanya nambah. satu desa kita bisa andainya mendapat 1 M hanya 1 M. Kalau 2 desa untuk Kecamatan Dabung khususnya desa Warangas sudah 2 M kan. Nah itu prediksi untuk lebih cepat membangun desa kita. Demikianlah tadi perbincangan hangat antara saya dengan Kepala Desa Ula Rengas yang sudah 11 tahun ya Pak ya. Ini luar biasa, pasti sangat sudah bermanfaat sekali Pak bagi masyarakatnya. Dan terakhir Pak, saya mohon kiat-kiatnya untuk Kepala Desa yang selanjutnya. Harapan saya untuk kepala desa yang selanjutnya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana telah kita laksanakan, meneruskan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, kemudian untuk selalu mengayomi budaya masyarakat desa Ula Rengas yang sudah majemuk ini, sehingga kami artinya yang mewariskan ini akan merasa nyaman, tidak terkotak-kotak karena pelaksanaan Pelkades nanti. Itu saja pesan saya. Demikian tadi perbincangan hangat saya, Lovia Evane, SKM MIKOM, undur diri. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta una, oi injan keluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haidir, saya sebagai PPK di Desa Ula Rengas, Kecamatan Abung Tinggi, ingin menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa Ula Rengas, Bapak M. Nasir, yang telah dilaksanakan di Desa Ula Rengas ini. Pertama yaitu seperti yang telah kita lihat tadi, yang telah kita datangi, beberapa kegiatan ataupun pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bapak M. Nasir selama saya diberi kewenangan ataupun diberi jabatan sebagai tim pelaksana kegiatan di Desa Ula Rengas, diantaranya yaitu yang sekarang ini tempat kita yaitu gedung GSG atau gedung serbaguna, lapangan futsal Serunting Jaya, ada Siring Pasang, TPT, sumur bor, jalan Lapen, Onderla dan lain sebagainya. Jadi dari 2016 sampai sekarang alhamdulillah kami sebagai warga Desa Ula Rengas sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan yang didanai oleh dana desa yang telah dilaksanakan di Desa Ula Rengas, Kecamatan Abung Tinggi. Dan sekali lagi kami sebagai warga Desa Ula Rengas, khususnya dari Dusun 1 sampai Dusun 7, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Ula Rengas yang telah membantu ataupun melaksanakan kegiatan di Desa Ula Rengas. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kades kita, yaitu Bapak Mat Nasir, yang mana di Desa Ula Rengas ini telah diadakan pembuangan air limbah ini sangat membantu bagi kami, lingkungan kami jadi bersih dan sehat. Kami masyarakat Dusun 4 Sarirejo mengucapkan terima kasih kepada Kades kita yaitu Bapak Mat Nasir. Terima kasih Pak Kades atas semuanya. Terima kasih Pak Kades Mat Nasir Desa Ula Rengas. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Desa Ula Rengas. Jaya, jaya, jaya. Tangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Ula Rengas menghimbau pada masyarakat dan para calon kepala desa yang melaksanakan pemilihan pada tanggal 8 Desember. Harapan kami untuk damai, tentram, siapapun yang terpilih menjadi kepala desa itulah pilihan dari masyarakat. Jangan sampai mengadakan gontok-gontokan dalam pelaksanaan Pelkades. Saya harap
itu untuk menjadi pedoman kita dan akan menjadi pemimpin selama 6 tahun ke depan dan akan dipertanggungjawabkan kita. Selain dengan masa dengan Allah, kita pertanggungjawabkan dalam kepemimpinan kita. Ini harapan kami sehingga pelaksanaan Pilkades 8 Desember nanti berjalan dengan lancar, damai dan kondusif. Insya Allah selalu menggunakan prokes protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih.